Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Benisha Deborah Anjana Tezebua, NPM 212510183 dari Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Pancabudi akan mempresentasikan mengenai pengendalian internal dari mata kuliah pengauditan dengan dosen pengampu Ibu Tri Wulandari SEMAK. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal disebut juga sebuah kerangka kerja terintegrasi adalah sebuah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal dalam Warren 2015. Dalam teori akuntansi dan organisasi, pengendalian intern atau kontrol intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu menurut Wikipedia. Pengendalian intern terdiri atas 5 komponen yang saling terkait berikut ini. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penaksiran risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, pemantauan. Lalu yang kedua, hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup atau skop pemeriksaan. Struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan suatu usaha yang spesifik akan dapat dicapai. Jika struktur pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar. Bagi akuntan publik, hal tersebut menimbulkan risiko yang besar, dalam arti untuk memberikan opini yang tidak sesuai dengan kenyataan jika auditor kurang hati-hati dalam melakukan pemeriksaan dan tidak cukup banyak mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung pendapat yang diberikannya. Untuk mencegah kemungkinan tersebut, jika dari hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas skop pemeriksaannya pada waktu melakukan substantif tes. Misalnya, yang pertama, waktu mengirim konfirmasi piutang, jumlah konfirmasi yang dikirimkan harus lebih banyak. Yang kedua, pada waktu melakukan observasi atas stock of name, tes atas perhitungan fisik persediaan harus lebih banyak. Sebaliknya, jika auditor menyimpulkan bahwa pengendalian intern berjalan efektif, maka skop pemeriksaan pada waktu melakukan substantif tes bisa dipersempit. Lalu masuk ke bagian ketiga, bagaimana melakukan pemahaman dan mengevaluasi atas pengendalian intern. Auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian intern entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk dan isi dokumen dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas serta sifat pengendalian intern entitas. Pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan oleh akuntan publik. Karena baik buruknya pengendalian intern akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pertama, keamanan harta perusahaan, kedua, dapat dipercayai atau tidaknya laporan keuangan perusahaan, ketiga, lama atau cepatnya proses pemeriksaan akuntan, keempat, tinggi rendahnya audit fee, kelima, jenis opini yang akan diberikan akuntan publik. Ada 3 cara yang biasa digunakan akuntan publik, yaitu yang pertama, internal control questionnaires. Cara ini banyak digunakan oleh kantor akuntan publik atau KAP, karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya, KAP sudah memiliki satu set ICQ yang standar, yang biasa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ diminta untuk dijawab ya dalam bentuk Y, tidak dalam bentuk T, atau tidak relevan dalam bentuk TR. Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disusun dengan baik, maka jawaban ya akan menunjukkan ciri internal kontrol yang baik.
tidak akan menunjukkan ciri internal kontrol yang lemah. Tidak relevan berarti pertanyaan tersebut tidak relevan untuk perusahaan tersebut. ICQ biasanya dikelompokkan sebagai berikut. Ada umum, akuntansi, siklus penjualan piutang penerimaan kas, siklus pembelian utang pengeluaran kas, persediaan, surat berharga, aktiva tetap, gaji dan upah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan ICQ tersebut. A. Umum. Biasanya pertanyaan menyangkut struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, akte pendirian, dan pertanyaan umum lainnya yang mengenai keadaan perusahaan. B. Akuntansi. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut keadaan pembukuan perusahaan, misalnya apakah proses pembukuan dilakukan secara manual atau computerized, jumlah tenaga di bagian akuntansi, dan lain-lain. C. Siklus penjualan piutang penerimaan kas. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus penjualan, kredit dan tunai, piutang dan penerimaan kas. D. Siklus pembelian hutang pengeluaran kas. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur yang terdapat di perusahaan dalam siklus pembelian, kredit dan tunai, hutang dan pengeluaran kas. E. Persediaan. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur penyimpanan dan pengawasan fisik persediaan, sistem pencatatan, dan metode penilaian persediaan dan stok of name. F. Surat berharga atau securities. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut surat berharga, otorisasi untuk pembelian dan penjualan surat berharga dan penilaiannya. G. Aktiva tetap. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut sistem dan prosedur penambahan dan pengurangan aktiva tetap, pencatatan dan penilaian aktiva tetap, dan lain-lain. H. Gaji dan upah. Pertanyaan-pertanyaan menyangkut kebijakan personalia, Human Resources Development atau HRD, serta sistem dan prosedur pembayaran gaji dan upah. Lalu cara yang kedua ada flowchart atau bagan arus. Flowchart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan prosedur di suatu unit usaha. Misalnya, dalam flowchart untuk sistem dan prosedur pembelian, hutang dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian atau purchase requisition, order pembelian atau order purchase, sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut. Untuk auditor yang terlatih baik, penggunaan flowchart lebih disukai karena auditor bisa cepat melihat apa saja kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistem dan prosedur. Setelah flowchart dibuat, auditor harus melakukan walkthrough, yaitu mengambil 2 atau 3 dokumen untuk mentes apakah prosedur dijalankan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam flowchart. Lalu cara yang ketiga atau cara yang terakhir yaitu naratif. Dalam hal ini, auditor menceritakan dalam bentuk memo sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasanya digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana. Lalu kita masuk ke pembahasan keempat, keterbatasan pengendalian intern entitas. Terlepas dari bagaimana bagusnya desain dan operasinya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan Dewan Komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencabut kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Di samping itu, pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi di antara 2 orang atau lebih, atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern. Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian intern, pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif
serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya mengenai pengendalian internal. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.